Makanya kita ingin bahas apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya 3 saja, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermula dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan laqab yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada Nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya? Apakah banyak sedekahnya? Apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah, bukan karena banyak puasanya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ngelihat sholatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas sholat kita dan rakaat kita. Kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat. Semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2 pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar. Yang membedakan bukan jumlah rakaatnya. Yang membedakan bukan jumlah puasanya. Yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar.
Maaf Bapak dan Ibu, kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak. Tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah, dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya. Tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan. Itu ada 3. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada 3 orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala ma amilta fi qataltu fika kadabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhiha ta'ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang, sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, qataltu fika, saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang, itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, kamu sudah tahu nggak? Kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina. Walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah.
Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang, tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah, tetapi karena ingin disebut pemberani, dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niatnya ketika dia beribadah kepada Allah bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu, menunggu pengadilan Allah. Yang kedua yang dipanggil, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah, lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Quran, dihadapkan kepada Allah, disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafi, kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu jawab, ya Allah, saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu, saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, kadzabta, bohong, dusta. Ta'alamtal ilma wa alamtahu wa qara'tal qur'ana liyuqala annaka alim liyuqala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu karena aku, tapi kamu pengen disebut alim dan kamu pengen disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya.